tersebut. Nah, Anda tentu mau tahu bahwa sistem keyakinan yang dibentuk ini melalui sebuah proses yang panjang ya. Jadi karena biasanya ideologi ini akan melibatkan atau bersumber bisa dari kebudayaan, bisa dari agama, ataupun bisa dari pemikiran tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh ya. Ideologi ini sumbernya bisa banyak, bisa ada beberapa sumber gitu ya. Nah, misalnya contohnya saya sumber dari kebudayaan ini bahwa kebudayaan yang meliputi seperti sistem religi atau sistem keagamaan dan organisasi masyarakatan atau sistem pengetahuan dan bahasa kesenian, mata pencarian hidup, teknologi dan peralatan dan sebagainya itu bisa dijadikan sumber dari sebuah ideologi. Ada juga ideologi yang bersumber dari ajaran agama ya. Bisa juga ideologi itu bersumber dari pemikiran para tokoh. Misalnya tokoh seperti kita ketahui ya, tokoh yang memiliki membuat sebuah ideologi di Marx ya, dengan ideologinya mungkin Marxisme gitu kan. Nah ini nanti ideologi tersebut keluar dari para tokoh. Nah sebelum gagal kita saya sampaikan dulu ini terkait dengan materi yang akan menjadi pokok bahasan kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama, nanti kita bahas tentang konsep dan prinsip Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga, sumber-sumber Pancasila yang sebagai ideologi negara. Nanti kita akan lihat sumber historis, sumber juridis, dan sumber politis ya. Kemudian yang keempat nanti pokok bahasannya tentang taat kepada Tuhan yang Maha Esa, itu segaris dengan cita-cita Pancasila. Nah, masuk pada pokok bahasan pertama tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum lebih lanjut, kita akan coba mengetahui dulu apa sih arti dari ideologi tersebut, arti kata ideologi tersebut ya. Secara umum ideologi itu bisa diartikan atau digunakan dipisah menjadi dua kata, ideo dan logi. Ideo itu dari kata idea yang berarti gagasan atau konsep atau cita-cita, sedangkan logi itu berasal dari kata logos, yaitu sebuah ilmu ya. Kalau kita bisa mendengar kata sosiologi gitu kan, berarti ilmu tentang sosial gitu. Nah, ketika dua kata tersebut digabung bisa diartikan sebagai berikut. Ideologi itu adalah suatu kumpulan gagasan atau keyakinan atau kepercayaan yang bersifat sistematis. Nah ini ya, jadi ada kata-kata gagasan tersebut sudah disistematiskan gitu ya, atau sistematis, jadi sudah bukan gagasan yang tercerai-berai gitu, tapi sudah dibuat dalam suatu sistem gitu kan. Jadi kalau kita lihat ideologi Pancasila kan sudah secara sistematis ada 5 sila gitu kan. Sila pertama ketuhanan Maha Esa, kedua kemanusiaan yang tidak 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan, 5 keadilan sosial. Nah itu adalah sebenarnya bersifat sistematis ya, ideologi. Nah tambah lagi bahwa ideologi tersebut sangat sistematis dan dengan arah dan tujuan yang tidak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Di setiap ideologi itu mempunyai tujuan
apa namanya, tujuan dia dijadikan arah ya bagi sebuah kehidupan, sebuah bangsa di sebuah negara. Itu arti kata ideologi secara umum ya. Jadi saya ulangi lagi, adalah suatu kumpulan gagasan, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Itu makanya ideologi secara umum. Nah, selain itu ada juga beberapa tokoh yang memberikan definisi terhadap ideologi ini yang secara besar sama dengan arti ideologi secara umum ini ya. Kita lihat nih ada 3 tokoh yang saya sampaikan di sini. Mungkin nanti teman-teman juga bisa mencari dari sumber yang lain. Ini tokoh yang pertama dari Indonesia, Bapak Mugiarto, ini mendefinisikan ideologi ini sebagai ideologi adalah jumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau dalam kurung perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Kemudian dari tokoh yang lain, Martin Seligger mengatakan ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang relatif bagi sekelompok orang. Dan satu lagi dari Pak Sastra Prabeja mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir melalui suatu sistem yang teratur. Itu adalah sebuah ideologi. Jadi menurut para ahli ini secara besar definisinya bersama ya dengan definisi umum tadi, dan saya rasa juga masing-masing ahli ini juga hampir mirip definisi tentang ideologi. Ini kalau kita lihat kepada konsep Pancasila sebagai ideologi negara, tadi sudah disampaikan ideologi itu suatu gagasan yang akan membawa kepercayaan, yang akan membawa masyarakatnya atau kelompok orang yang ada di dalam yang mengakui ideologi tersebut menuju membawa mereka menuju kesejahteraan yang diinginkannya. Nah, oleh karena itu konsep Pancasila sebagai ideologi negara dia menjadi visi bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara. Ya. Visi atau sesuatu yang ingin diraih, itulah visi itu ya, kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian sebagai dasar pemikiran penyelenggaraan negara, ya. Jadi penyelenggaraan negara ini setiap hal yang dipikirkan itu didasari oleh ideologi tersebut, ideologi yang dianut tersebut, dan juga sebagai pandangan hidup. Di konsep Pancasila bagi ideologi negara seperti itu. Nah, karena itu ya pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi ada dua ya, peran ideologi negara dan peran konkret Pancasila. Ya. Ini yang di sini adalah peran sebuah ideologi. Nah, ini peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara ya. Jadi ideologi negara ini bukan hanya terletak pada aspek legal formalnya, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat. Jadi ketika sebuah bangsa memiliki ideologi, nah ideologi tersebut bukan hanya dikatakan bahwa negara A punya ideologi A gitu. Kemudian
sudah dia tidak di ideologi yang dipakai tersebut tidak dilaksanakan di negara tersebut. Nah, tapi ideologi selain dia harus ada di negara tersebut, dia juga harus hadir dalam kehidupan masyarakat. Artinya harus masyarakat yang mengakui ideologi tersebut, dia harus benar-benar melaksanakan, ya, atau mengimplementasikan ideologi yang dianutnya. Nah, sebagai peran konkret dari Pancasila bagi negara adalah bahwa ideologi negara ini sebagai penuntun warga negara, dan juga ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, ini Pancasila ideologinya selain sebagai penuntun tadi, juga dia sebagai apa? Sebagai yang kedua sebagai penolakan. Artinya dia sebagai filter, ya, filter bagi ideologi atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau ideologi dalam Pancasila tersebut. Jadi Pancasila ada dua, ya, sebagai penuntun dan sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum lanjut ke seterusnya, saya ingin meminta teman-teman, selain kita mengetahui ideologi Pancasila, kita juga penting juga mengetahui ideologi yang lain, ideologi yang berkembang di dunia, ya, ideologi yang apa ya, ideologi mainstream gitu, ya, ideologi yang banyak dianut oleh negara-negara lain di dunia. Saya tahu ada banyak ideologi, ya, besar, misalnya saya sebutkan ideologi kapitalis, ideologi liberalis, ideologi komunis, ya, dan sebagainya, yang ideologi yang dikenal atau mungkin banyak dipakai, diterapkan di negara-negara di dunia ini. Nah, saya ingin minta teman-teman nanti berdiskusi dalam kelompok seperti kemarin, ya, kelompok masing-masing, kelompok kecil. Silakan Anda diskusikan, nanti akan saya sampaikan sebuah ideologi selain ideologi Pancasila. Silakan Anda pelajari atau browsing, ya, atau Anda lihat apa sih isi dari ideologi tersebut, ya. Kemudian Anda diskusikan mengapa ideologi tersebut tidak dipakai oleh bangsa Indonesia atau tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Ya, kenapa kita memilih ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila kan ada ideologi satu-satunya yang ada di dunia yang dipakai oleh satu negara, yaitu negara Indonesia, ya. Ya, mungkin nilai-nilainya ada, ya, nilai-nilai yang dalam Pancasila ada yang juga dipakai, tapi secara ideologi, secara sebuah sistem itu hanya sekedar yang menghormati. Jadi nanti diskusinya seperti itu, ya, paham, ya, teman-teman, ya? Paham, Pak. Ya. Jadi saya akan bagi di dalam kelompok lagi, nanti akan saya beri penugasannya di dalam masing-masing lewat chat, ya. Saya ulangi lagi, silakan Anda